Kisah Nabi Ismail dan mukjizat. Nabi Ismail. Bagi setiap umat muslim, setiap 1 tahun sekali pasti akan merayakan Hari Kurban atau dikenal dengan Idul Adha. Pada hari ini, umat muslim akan menyembelih hewan kurban berupa sapi atau kambing atau unta. Di balik terjadinya Idul Adha terdapat kisah dari 2 orang. Nabi yang dimana mereka berdua memiliki hubungan pertalian darah, yaitu ayah dan anak. Dalam kisah Nabi dan Rasul ini, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Hubungan mereka berdua patut dicontoh oleh umat muslim terutama saat menjalankan perintah Allah. Kisah tentang terjadinya Idul Adha ini selalu menarik untuk dibahas. Setiap tahunnya terutama pada saat perayaan kurban. Selain itu, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga memiliki banyak sekali nilai-nilai atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga amalan baik kita bisa bertambah. Berbicara tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, tak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayah kandungnya, terutama kisah yang berkaitan dengan munculnya Hari Raya Kurban Idul Adha. Adanya kisah dari Nabi Ismail alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta anak kepada anakannya. Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim sudah siap menerima agar dirinya disembelih seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kisah Nabi Ismail, hijrah menuju ke Mekah. Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu, usia dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu, kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah agar diberikan sang buah hati. Doa dari beliau pun dikabulkan oleh Allah. Pernikahan bersama dengan Siti Hajar dikaruniai 1 buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail. Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam menurut bahasa Ibrani, yaitu Isma berarti mendengar dan El berarti Allah. Jadi Ismail adalah Allah Maha Mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ismail karena Allah sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Mekah atas dasar perintah Allah. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar dan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Hijrah ke Mekah ini dilakukan dengan menaiki unta, dan setelah sampai di Mekah mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah pohon yang bisa digunakan untuk tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauha, dan mereka pun segera turun dari unta. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri beserta anaknya di bawah pohon dauha. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sangat sunyi dan sepi itu, tetapi semua ini karena perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin melanggarnya. Sebelum pergi meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, "Tetap bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu, istri, ke sini. Dialah yang akan memberikan perlindungan di tempat yang sunyi ini. Seandainya bukan karena perintah dan wahyu dari Allah, aku sama tidak tega untuk meninggalkan kamu bersama anakku yang aku cintai. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah tidak akan menelantarkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya akan selalu turun untuk selamanya, insya Allah." Siti Hajar hanya membawa bekal air minum seadanya dan beberapa biji buah kurma. Hati Siti Hajar merasa tenang setelah mendengarkan pesan dari Nabi Ibrahim. Di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai berdoa kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan agar mampu bertahan di tempat yang gersang dan tandus itu. Kisah Nabi Ismail menemukan air Zam-Zam. Di tempat yang sunyi dan tidak ada orang selain Siti Hajar dan anaknya, Ismail harus merasa kesepian, hingga Ismail selalu menangis ketika sedang merasakan haus. Dengan penuh kasih sayang, Siti Hajar menyusui putranya ketika sedang haus. Namun, setelah 1 hari berada di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai merasakan kesedihan karena melihat ketersediaan buah kurma dan perbekalan. Air sudah mulai habis. Ketika sedih, Siti Hajar selalu berharap agar ada orang lain yang melintas di tempat sunyi itu dan membantu dirinya dan putranya. Hingga pada suatu waktu, putranya Ismail tak berhenti-hentinya menangis karena air susu. Siti Hajar tidak bisa keluar, sehingga rasa haus dari Ismail tak segera hilang. Semakin kencang tangisan dari Ismail,
Siti Hajar semakin bingung harus melakukan apa lagi agar rasa haus Ismail segera hilang dan tangisannya mulai menghilang. Untuk menenangkan Ismail, Siti Hajar mulai pergi ke Bukit Safa dan terpaksa meninggalkan Ismail di atas pasir. Siti Hajar berharap ketika sampai di bukit, Safa menemukan air agar rasa haus putranya hilang. Ketika sampai di Bukit Safa, Siti Hajar tidak menemukan air yang bisa diminum untuk putranya. Kemudian beliau berlari untuk pergi ke Bukit Marwah dan di bukit itu tetap tidak ada air yang bisa diminum. Bukan hanya sekali, Siti Hajar bolak-balik ke Bukit Safa terus ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, tetapi tetap tidak ditemukan air yang bisa diminum dan Siti Hajar merasa sia-sia karena tidak menemukan air. Siti Hajar kembali menuju Ismail, dengan penuh rasa bingung dan cemas karena tidak menemukan air. Namun Allah berkehendak lain dan menolong. Siti Hajar melalui malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi manusia. Kemudian malaikat Jibril menghentakkan kaki dengan mengucapkan Zam-Zam, Zam-Zam, hingga keluarlah air yang cukup banyak, dan menyebar dan membentuk seperti telaga kecil. Setelah malaikat Jibril pergi, Siti Hajar langsung meminum air Zam-Zam untuk menghilangkan rasa hausnya. Tak hanya itu, Siti Hajar merasa kenyang setelah meminum air Zam-Zam itu, dan kemudian beliau menyusui putranya Ismail. Setelah mendapatkan semua kenikmatan yang bisa dirasakan oleh Siti Hajar dan putranya, Siti Hajar tak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah. Air Zam-Zam itu memberikan banyak sekali manfaat bukan hanya untuk Siti Hajar dan Ismail saja, tetapi kepada banyak orang, seperti rombongan suku Jurhum yang pada saat itu merasakan rasa haus dan bingung mencari sumber air. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai tinggal di dekat air Zam-Zam itu, sehingga tempat yang tadinya sepi dan sunyi perlahan-lahan mulai ramai dan Siti Hajar tidak merasakan kesepian. Ismail putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mulai bertambah umur dan ia membantu ibunya untuk menggembalakan kambing dan biri-biri ke Padang Arafah. Hingga akhirnya Siti Hajar dan Ismail kehidupannya semakin baik, sejahtera dan aman. Siti Hajar, Ismail dan orang-orang Mekah menjaga kesucian air Zam-Zam yang sangat suci, dan dengan air Zam-Zam, kehidupan masyarakat Mekah semakin menuju kebahagiaan. Adanya air Zam-Zam menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada Siti Hajar dan Ismail. 3 percaya bahwa setiap ujian atau cobaan dari Allah menandakan bahwa Allah itu sangat cinta terhadap diri kita. 4. Dalam keluarga, setiap mengambil keputusan untuk menjalankan perintah, Allah harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. 5. Selalu berbakti kepada orang tua, seperti Nabi Ismail alaihissalam yang selalu taat kepada ayah dan ibunya untuk menjalankan segala perintah Allah. Nazm selalu percaya bahwa kesabaran dan ketabahan akan membawa diri kita ke arah bahagia. 7. Jangan mudah tergoda rayuan-rayuan syaitan. Mukjizat Nabi Ismail. Ketabahan saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail dan akhirnya diganti dengan domba. Mata air Zam-Zam